Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan menjelaskan dari pertemuan kedua, yaitu tentang qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih adalah prinsip atau aturan umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Sejarah perkembangan kaidah fikih mencerminkan proses panjang dalam tradisi hukum Islam. Berikut tahapan perkembangannya. Yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW, hukum Islam dijelaskan secara langsung melalui wahyu dalam kurung Al-Quran dan Sunnah. Meskipun belum ada kaidah yang tertulis secara sistematis, prinsip-prinsip umum sudah terkandung dalam ajaran Islam. Contohnya, kaidah seperti kesulitan mendatangkan kemudahan dapat ditemukan dalam ayat seperti Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Para sahabat memahami prinsip-prinsip ini secara praktis dalam menyelesaikan masalah hukum. Yang kedua yaitu masa tabi'in dan awal kodifikasi fikih. Pada masa ini, ijtihad semakin berkembang. Para tabi'in mulai menyusun hukum Islam berdasarkan pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun belum dibentuk secara formal, beberapa kaidah umum mulai terlihat dalam metode istinbat, penggalian hukum. Misalnya, Imam Abu Hanifah sering menggunakan kaidah seperti keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang ketiga yaitu masa Imam Mazhab abad ke-2 sampai 4 Hijriah. Pada masa ini, hukum Islam mengalami kodifikasi besar-besaran oleh imam-imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Meskipun mereka fokus pada penyusunan hukum-hukum cabang, prinsip-prinsip umum mulai lebih banyak digunakan. Imam Syafi'i misalnya dalam kitabnya Ar-Risalah mengembangkan prinsip-prinsip usul yang menjadi dasar qawaid fikih. Kaidah seperti kemudaratan harus dihilangkan mulai dikenal. Yang keempat yaitu kodifikasi qawaid fikih abad ke-5 Hijriah ke atas. Pada periode ini, para ulama mulai menyusun kitab-kitab khusus tentang qawaid fikih. Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam Al-Burhan dan Al-Waraqat, Imam Al-Ghazali menyempurnakan konsep ini dalam Al-Mustafa. Imam Al-Qarafi 684 Hijriah menyusun kitab Al-Furuq yang menjelaskan perbedaan kaidah hukum. Ibnu Nujaim 970 Hijriah dalam kitab Asy-Syibah wa An-Nazair merangkum banyak qawaid fikih. Pada tahap ini muncul 5 kaidah pokok kulliyatul khamsah yang diterima oleh mayoritas ulama. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Keyakinan tidak hilang oleh keraguan dan kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudaratan harus dihilangkan. Adat dapat menjadi dasar hukum. Yang itu. Yang kelima yaitu masa modern. Pada masa modern, qawaid fikih terus digunakan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. Para ulama dan lembaga fikih internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami memanfaatkan qawaid fikih untuk menghadapi isu-isu baru seperti transaksi keraguan syariah, biotika, dan masalah-masalah global lainnya. Sekian dari saya dari pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.